Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasila Diolhaq dengan NIM B301244041. Di sini saya ingin mereview sebuah buku, yaitu buku Arkeologi sebagai suatu pengantar. Di sini saya berfokus mereview pada bab pertama, yaitu ruang lingkup ilmu arkeologi. Di bab ini membahas ruang lingkup dasar ilmu arkeologi dengan tujuan agar pembaca memahami definisi, aspek kajian, tujuan, dan fungsi data arkeologi di masyarakat. Jadi pengertian arkeologi secara etimologi itu, kata arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, arkeologi adalah studi tentang aspek sosial dan budaya masa lalu melalui sisa-sisa material untuk menyusun dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Buku ini juga menjelaskan atau mendefinisikan arkeologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data kebendaan yang ditinggalkan baik sebelum maupun sesudah manusia mengenal tulisan. Beberapa definisi arkeologi dari para arkeolog yang disebutkan dalam buku ini adalah Paul Ban. Dia berkata bahwa arkeologi adalah kajian sistematis tentang masa lampau yang didasarkan pada budaya kebendaan dan dengan tujuan membongkar, menerangkan, dan mengklasifikasikan tinggalan-tinggalan budaya. Kemudian ada pula menurut Graham Clark pada tahun 1660. Jadi dia mengatakan arkeologi adalah bentuk kajian sistematik terhadap benda purba untuk membentuk sebuah sejarah. Kemudian menurut Cottrell Leonard, yaitu arkeologi adalah sebuah cerita mengenai manusia yang merujuk pada peninggalan seperti peralatan, monumen, kerangka manusia, dan hasil karya inovasinya. Kemudian menurut Glenn Daniel, yaitu pada tahun 1670, arkeologi adalah cabang sejarah yang mengkaji tinggalan masa lampau dengan data berupa tulisan, epigrafik, atau benda peninggalan. Kemudian menurut Daniel pada tahun 1976, arkeologi adalah to write history from surviving material source. Kemudian menurut Taylor pada tahun 1971, arkeologi bukanlah sejarah atau antropologi, melainkan disiplin otonom yang terdiri dari metode dan teknik khusus untuk mengumpulkan informasi budaya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Stuart Piggott pada tahun 1965, arkeologi adalah disiplin yang mempelajari peristiwa yang tidak didasari dan dibuktikan oleh peninggalan benda-benda yang masih ada, baik dari masyarakat yang menggunakan catatan tertulis maupun tidak. Dari berbagai pengertian tersebut disimpulkan bahwa arkeologi adalah disiplin ilmu sosial yang mengkaji manusia dan kebudayaan masa lampau berdasarkan peninggalan dan cara penyelidikan yang sistematis. Kemudian di bagian kedua yaitu kajian arkeologi. Secara umum ada 3 aspek utama dalam kajian arkeologi, yaitu artefak, benda buatan manusia; ekofak, benda alami atau sisa-sisa organik seperti serbuk sari atau polen yang digunakan dalam kajian arkeologi. Kemudian yang ketiga itu adalah fitur, struktur atau jejak buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan seperti situs dan kawasan arkeologis. Selain 3 aspek utama, data arkeologi juga berkembang mencakup situs dan kawasan arkeologis. Kelima jenis data ini menjadi acuan bagi para arkeolog untuk mengungkapkan kebudayaan manusia masa lalu, baik di masa prasejarah maupun sejarah. Kemudian yang ketiga itu tujuan arkeologi. Buku tersebut menjelaskan 4 tujuan utama dari ilmu arkeologi, yaitu yang pertama mendeskripsikan temuan arkeologis, bertujuan untuk mendokumentasikan dan mengklasifikasikan temuan-temuan artefak, ekofak, dan fitur. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis masa lalu, menganalisis temuan-temuan tersebut untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan manusia di masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan masa lalu, berupaya menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya perubahan kebudayaan dan bagaimana kebudayaan itu berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, mengkaji kembali relevansi data masa lampau, yaitu meninjau kembali data masa lalu untuk kepentingan masyarakat saat ini. Kemudian di bagian keempat yaitu fungsi data arkeologi dalam masyarakat. Data arkeologi memiliki fungsi penting bagi masyarakat, diantaranya yaitu sebagai sarana pendidikan. Data arkeologi dapat digunakan sebagai sumber untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan masa lalu yang membantu pendidikan formal maupun informal. Kedua, sebagai sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, data ini menjadi objek utama bagi para peneliti untuk mengembangkan teori dan
teknologi baru dalam ilmu arkeologi dan ilmu terkait lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana pemanfaatan ekonomi. Situs-situs arkeologi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan selanjutnya itu sebagai sarana pelestarian dan pewarisan budaya. Data arkeologi membantu upaya pelestarian warisan budaya, memastikan bahwa peninggalan masa lalu dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kemudian sebagai sarana rekreasi dan estetika, benda-benda dan situs arkeologi seringkali memiliki nilai estetika tinggi yang dapat dinikmati oleh publik, memberikan hiburan dan inspirasi. Kemudian yang terakhir itu sebagai identitas nasional. Peninggalan arkeologi menjadi bagian integral dari identitas bangsa, menggambarkan sejarah dan jati diri suatu negara. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.